Halo, kembali lagi dengan saya Tevlis. Pada video kali ini kita akan mereview salah satu produk dari Pressplay yang membuat ruangan kalian itu estetik, contohnya seperti yang di sebelah saya ini. Ini Play Corner, tapi nanti kita akan dibahas di video yang terpisah. Pada video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yang Play Panel RGB Hexagon Light. Nanti ini kita akan pasang di sebelah dinding yang sini biar makin estetik ruangannya. Kita akan unboxing dulu Play Panel RGB Hexagon Light dari Pressplay. Nah, sekarang kita akan mengunboxing ya Play Panel Hexagon. Isinya ada apa aja? Kita akan langsung saja. Di sini pertama ada double tap-nya ya, ini double tap-nya. Terus di sini ada konektor ya, konektornya. Dan juga di sini ada Bluetooth receiver-nya. Nanti saya akan juga buka. Di sini ada stand-nya ya untuk bisa berdiri. Nah, ini ada kabel USB-nya, jadi dia dihidupkan dengan disambungkan ke listrik itu menggunakan kabel USB. Dan juga di sini ada 1, 2, 3, ini ada buku manualnya ya. 4, 5, dan 6. Udah kosong semua. Jadi di sini kita dikasih hexagon RGB-nya itu ada 6 piece. Karena di yang set of 6 dia ada set of 9 ya, jadi 6 tambah 3 ada 3, 6, 9 dan 12. Jadi kalau misalnya kalian mau 9, kalian tinggal komunikasikan dengan 6 dan juga 3. Oke, jadi ini adalah yang ada semua di box, dan saya akan buka dulu yang di plastik ini, konektornya ya. Kita dapat apa aja di plastik ini? Di sini kita dapat untuk konektor ya ke masing-masing si Play Panel Hexagonnya. Jadi ini menyambungkan listrik dari Play Panel utamanya ke yang lain, ke panel utama dan panel yang lain. Ini bentuknya seperti USB ya, USB Type A. Oke, terus di sini kita ada receiver Bluetooth-nya yang seperti ini. Jadi ini mengatur RGB-nya itu memakai koneksi Bluetooth. Lalu di sini ada pin ya supaya lebih kuat hubungannya. Kayak hubungan kalian dan dia yang tidak pernah kuat. Apa? Ini ya. Ini jadi kayak berbentuk segitiga gitu. Dan udah sih, sisanya tidak ada yang spesial di sini. Double tap-nya tuh yang kayak double tap bening kalau kalian tahu ya. Double tap bening. Jadi ini kuat banget. Dan sebelum saya membuat video ini, saya sudah menggunakan Play Panel Hexagon itu untuk di belakang monitor saya. Itu pada saat saya cabut lepas pasang, itu nggak meninggalkan bekas sama sekali di tembok kalian. Oke, dan kita akan lebih melihat di sini lebih dalam, lebih detail melihat si panel hexagonnya. Jadi kalau kita lihat dari depan seperti ini, terserah kalian mau nanti bisa ditempelnya kayak gini atau seperti ini, atau mau kalian modif di miring atau gimana terserah. Terus di bagian belakangnya di sini ada buletan ya untuk menempelkan si double tap-nya, dan juga di bagian sisi-sisinya ini ada colokan USB, soket USB Type A. Oke, dan ini ada hitam, dan kalau lihat di sini ada hitam, ada putih ya. Nah ini putih, di sini hitam. Itu nggak terlalu ngaruh dengan beda warnanya. Saya juga nggak ngerti ini kenapa dibedakan. Mungkin biar enak aja estetik ya pada saat kita colok, tapi nggak kelihatan juga ya. Dari depan juga nggak kelihatan ya. Oke, kita akan coba langsung tes aja menyalanya seperti apa. Nah, ini jadi adalah contoh ya, sampel cahaya. Ini kita bisa ganti si pattern warnanya, pola warnanya, dan juga warna daripada panel hexagon ini. Kira-kira terangnya ini lumayan ya, lumayan banget. Tapi kalau misalnya kalian dimatikan lampunya, itu saya coba matikan ya lampunya, lampu tambahan. Nah, jadi seperti ini. Ini lumayan sih. Saya pakai di belakang monitor saya itu kadang-kadang kalau misalkan saya ngajar, itu saya pakai pencahayaan tambahannya itu biar lebih bagus. Itu saya pakai panel ini aja. Jadi udah cukup banget. Nah, kalau misalnya kalian mau rakit ya, si panel ini menyambungkan, di sini dia ada garisnya, tanda panahnya ya. Jadi artinya dari si panel utama yang kita sambungkan dengan kabel USB ini ke panel yang lain. Kita akan coba. Nah, jadi ini ya. Jadi pada saat keadaan hidup, kalau misalnya kalian pasang itu nggak bisa. Jadi harus dimatikan dulu
si colokan USB misalkan kalian cabut dulu yang di sini, terus kalian pasang lagi. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau misalkan kalian pada saat keadaan hidup langsung dipasangkan, contohnya seperti ini, dia nggak mau. Tuh ya. Oke, jadi itu sampel untuk 2 heksagon. Nah, sekarang saya akan nanti coba pasang di sini, di dinding sebelah sini. Tapi sebelum pasang, saya akan coba menunjukkan kira-kira contoh RGB-nya seperti apa. Kita akan coba pasang lebih banyak panelnya ya, supaya lebih estetik kelihatannya. Oke, jadi ini sudah terpasang semua ya, ada 6 panel dan kita diberikan 6 piece USB konektornya seperti ini. Dan untuk ini saya tidak pakai si segitiga penguatnya ya. Yang ini belum pakai karena cuma sampel doang. Kita dikasih 2, 4, 6, 8, 10 untuk menguatkan hubungan antara si panelnya biar lebih ciamik. Nah, di sini kita pakai aplikasinya namanya Mystic Light yang nanti kalian bisa dapatkan di ini. Oke, kita akan langsung saja coba beberapa efek yang ada di aplikasinya. Kita coba. Nah, ini langsung terhubung dengan play cornernya ya. Jadi kalau kalian lihat di situ ini warnanya ungu dan di sini juga si cornernya juga jadi ungu. Nah, kita bisa mengatur tingkat kecahayaannya jadi terang dan kecepatan dari efeknya. Nah, ini cepat ya. Nah, ini paling cepat. Nah, gitu. Terus ada lagi misalkan yang ini. Wah, keren ya. Kalau misalkan saya coba sedikit redup biar nggak terlalu terang ya di kameranya. Nah, ini tingkat pencahayaannya setengah ya. Seperti ini. Jadi keren ya, tapi kalau misalnya kita mau smooth antara transisinya, kecepatannya harus agak cepat. Nah, jadi kelihatannya smooth seperti itu. Ini banyak banget pilihannya. Nanti kalian bisa coba ulik-ulik sendiri ya, ulik-ulik sendiri. Ini banyak banget, ada unilateral droplet. Nah, kalau droplet dia kayak gitu. Kalau isi kalian juga, nah itu ada dropletnya. Ini enak banget sih membuat ruangan kalian tambah estetik tuh kayak gitu seperti ini. Dan juga singer color gradient. Dan ini kalau misalnya kalian sudah dapat satu ekosistem ya yang sama kayak play panelnya dari press play, RGB play cornernya dari press play juga. Jadi ini enak, semuanya bisa sinkron seperti ini. Tuh, meskipun yang ini agak telat ya, namanya Bluetooth ya. Terus saya ada color ridge flow kayak gini. Oke. Jadi itu efeknya. Nah, sekarang kita akan coba pasang di tembok itu seperti apa. Polanya seperti ini ya. Saya sudah pasang ini yang segitiga bermuda, segitiga penguat ya. Nanti bahasa istilahnya apa? Nanti ada di link description. Nah, seperti ini. Tinggal kita tancapkan saja ke yang lubang-lubang di sini. Nah, di situ ya kelihatan. Nah, jadi di sini gimana nih? Nah, ini. Jadi tinggal ditancapkan aja. Nah, gunanya itu untuk memperkuat si hubungan antara panelnya. Memperkuat hubungan kayak apa aja ya. Nah, kalau misalnya cuma pakai USB aja pada saat kita angkat seperti ini. Nah, ini kan bagus ya. Kokoh. Nah, pada saat kita angkat itu langsung oblak gitu semuanya. Langsung hancur gitu semuanya. Jadi kita butuh penguat itu tadi. Gitu. Nah, terus kita tinggal langkah terakhirnya. Kita tinggal menempelkan setiap panel ini pakai ini. Nah, ini berjumpa 8. Sebenarnya kalau misalnya kalian beli yang 6 panel itu tetap dikasihnya 8 gitu. Nah, cara menempelkannya gampang banget. Tinggal kalian lepasin aja. Terus ditempel per panelnya ya, yang sesuai dengan bulatannya. Nah, seperti ini. Selesai. Nah, ini tinggal siap digunakan. Jadi per panelnya kita kasih double tap-nya. Kalau misalkan mau rapi ya, kalau bisa sesuai dengan lingkarannya ya. Dan ini apakah harus semua? Kalau menurut saya biar lebih kuat dia menempel di tembok atau bidang yang kita mau tempel, itu lebih baik semuanya. Sebenarnya kalau misalkan kita mau coba-coba, sebenarnya bisa pakai setengahnya aja ya. Misalkan
sini ada 8, kita misalkan tempel di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, mungkin bisa kuat juga. Tapi kita lebih baik aman ya daripada kita coba-coba mau menghemat ya, dikasihnya juga lebih kan. Kalau misalnya kalian beli 6 dapatnya 8, ya udah pakai aja semua kan, masih ada cadangannya 2 gitu. Oke, ini masih tinggal sisa 4 lagi. Nah, jadi sambil saya menempel ini, saya mengingatkan bahwa double tap yang diberikan oleh press play ini sangat-sangat aman buat tembok kalian. Saya sudah pernah copot pasang karena pingin cari posisi yang pas, tapi nggak meninggalkan bekas di tembok. Kalau wallpaper aman nggak? Nah, jadi saya ini, tembok saya itu wallpaper semua sekarang, bukan dicat. Aman kok. Jadi sangat aman pada saat, asal lepasnya jangan barbar aja ya. Lepasnya pelan-pelan. Wallpapernya masih menyatu dengan tembok dan si panelnya masih bisa merekat dengan baik. Oke, nah ini udah semua. Sekarang kita akan pasang ke temboknya. Nah, sekarang kita akan memasang si panelnya di sisi sini. Kenapa agak rendah saya masangnya? Biasanya kan kalau play panel itu pasangnya agak di atas ya. Karena menambah estetik pada saat saya live streaming gitu. Ada sini ya. Jadi dia itu nggak bentrok dengan si corner lightnya, si cahayanya. Jadi mempertegas si cahayanya. Oke, kita akan butuhkan water pass untuk biar pas. Di water pass ya, supaya nanti dia lurus. Oke, kita akan pasang ya kira-kira di sini, di ketinggian seperti ini, dan kita akan menemukan water pass untuk di atasnya. Ini agak susah ya, kalau misalnya 2 orang sih gampang ya. Jadi saya mengambil pola heksagon di atas, semoga dia nggak jatuh. Ini agak susah ya, karena kalau kerja sendiri tuh ya beginilah nasibnya ya. Nah, oke, kita akan coba dilihat di posisi live streamingnya kira-kira di sini, dan water pass-nya coba kita luruskan ya, kira-kira di sini. Oke, jangan ditempelin dulu, ini saya harus kira-kira dulu. Oke, kira-kira di sini ya. Wah, di live streaming juga. Oke. Kayaknya pas di sini. Oke. Kalau saya ditempel ya tempel aja kali ya. Saya agak ragu, cuman ya udah tempel aja. Tempel saja. Nah, tekan dulu sekitar mungkin 10 detikan gitu ya, supaya si apa sih namanya? Si lemnya menempel dengan baik. Oke, sudah ya. Oke, dia sudah jadi. Dan sudah tertempel, sudah jadi. Ini kan barang jadi ya, nggak usah kita apa-apain lagi. Dan ini yang kabel tadi sebenarnya putih. Ini saya bukan lakban, isolasi kabel. Jadi supaya dia hitam, supaya sama dengan backgroundnya gelap. Kita coba akan pasangkan. Dan, wih, menyala. Jadi ini ya. Nanti di live streaming juga kelihatannya oke banget. Nah, tinggal kita rapikan ini. Kabelnya menjuntai-juntai, nanti kita akan rapikan seperti ini. Dan kabel lebihnya nanti kita akan coba rapikan. Seperti ini. Jadi itu yang sudah terpasang. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Keren. Luar biasa. Ini menambah estetik ya ketika kita live streaming, ataupun misalkan saya rekamannya duduk di sini. Ini menambah cahaya. Jadi selain menambah estetik, ini juga menambah cahaya. Kalau misalnya kita rekaman, apalagi kalau misalnya saya kan pas ya, di sini ada auranya, di sini ada panelnya. Mantap. Nah, sekarang kita akan coba ya efek-efeknya. Ada apa aja kalau misalnya sudah tertempel? Ada apa aja, maksudnya kelihatannya seperti apa sih kalau udah ketempel kayak gini?
Jadi itu ya panel hexagon yang sudah terpasang dan juga play corner yang nantinya kita akan review di video berikutnya. Nah, jadi kalian bisa melihat hasil daripada pemasangan play panel hexagon ini. Gimana? Jamik kan ya? Saya sangat suka banget dengan play panel hexagon ini karena dia cahayanya itu terang dan kita bisa atur di aplikasinya. Dan juga warnanya itu sangat-sangat pas gitu ya. Jadi nggak ada misalkan merah gitu tiba-tiba jadi pink. Warnanya kece banget. Masukan saya buat produk play panel hexagon ini yaitu ada di kabel USB-nya. Kenapa kabel USB-nya? Sebenarnya ini berfungsi dengan baik. Cuman kalau misalkan contohnya ruangan saya ini gelap, si temboknya karena pasang wallpaper, itu pada saat saya mau menggantikan kabel ini dengan kabel yang lain, merek lain gitu ya. Dan warnanya gelap, itu nggak bisa sambung ke soket listrik langsung. Kalau misalnya kita sambung ke soket USB yang ada di PC, itu nyala. Tapi kalau misalkan kita sambungkan ke listrik langsung, kabel USB yang lain ya, bukan dari press play-nya langsung, itu nggak nyala. Kalau pakai adapter handphone juga, yang charger handphone juga, itu nggak nyala. Mau panjang, mau pendek, saya ada coba yang 50 cm dengan yang 1,5 meter, itu dua-duanya sama, nggak nyala juga. Tapi pada saat saya coba ke PC, itu nyala. Jadi mungkin itu bisa diperbaiki, entah ada pengenalan asadi atau gimana, saya juga nggak ngerti gitu. Di dalam perkabelan USB ini saya cari-cari sih seharusnya voltase dan ampernya sama sih, seharusnya juga bisa digunakan. Jadi itu saja sih, mungkin Pressplay juga bisa mengeluarkan produk-produk dari RGB yang nggak cuman bentuknya hexagon aja. Jadi mungkin ada bentuknya segitiga, mungkin ada yang suka kotak, bulat, dan mungkin oktagon dan segala macam. Mungkin kalau variasinya lebih banyak, peminatnya juga pasti akan banyak. Tapi secara overall saya sangat puas dengan produk dari Pressplay ini. Kalau misalkan lampunya dimatiin sih cantik banget sih. Dan demikian saja review saya mengenai Pressplay hexagon ini. Dari kelebihannya dan juga kelebihannya saya juga kalian tinggal lihat sendiri, dan juga masukan saya untuk Pressplay mengenai produknya ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Live streaming kita makin ciamik dengan play panel hexagon dari Pressplay. Bye bye.